Suatu hari ada seorang istri yang datang berkonsultasi dengan saya di kantor yang mengeluhkan bahwa beliau merasa diteror sama pelakor. Ya mulai dari dikirimi foto mesra pelakor dengan sang suami, dihina-hina, dijelek-jelekan, bahkan sampai si pelakor ini mengatakan bahwa suaminya sekarang sudah berada di dalam kendalinya karena dia menggunakan guna-guna untuk menjerat si suami. Ya, istri mana yang tidak sakit hati mendengarnya? Nah, di sini saya akan kupas kasus ini agak lebih mendalam agar kita tahu bagaimana menyikapinya. Di rumah pasti pengen mendidih emosinya ketika ada seorang wanita pelakor yang merebut suami bunda, bahkan sampai meneror sedemikian rupa seperti yang dialami klien saya tadi. Ya, klien saya tadi pun begitu. Beliau terpancing emosi, lalu berniat untuk mengalahkan pelakor. Ya, apapun yang dilakukan si pelakor, selalu coba dia tiru dan ungguli. Ya, misalnya, si pelakor update status di sosmed. Nah, klien saya ikutan update status yang ada hubungannya sama status si pelakor. Si pelakor nge-rebonding rambut, klien saya pun ikut rebonding rambut. Si pelakor ini pasang kawat gigi, ya klien saya nggak mau kalah dan pasang kawat gigi juga. Si pelakor beli tas branded, ya klien saya juga beli tas branded, bahkan jam tangan branded. Ya udah nggak peduli berapa banyak uang yang harus keluar untuk membiayai kompetisinya dengan si pelakor. Tapi semakin klien saya berusaha mengungguli si pelakor, si suami justru semakin enek dan makin jauh. Dia justru makin lengket sama si pelakor. Makin sulit rasanya, apalagi si pelakor sudah pakai guna-guna untuk membius suami klien saya. Ya akhirnya ketika beliau datang kepada saya siang itu di kantor, saya katakan, "Bunda, berlomba dan berkompetisi dengan pelakor itu tidak salah. Ingin mengalahkan pelakor dan berusaha mengambil kembali hati suami bunda itu memang wajib. Tapi ketika itu jadi satu-satunya hal yang kita fokuskan dalam hidup kita, ya akhirnya energi kita banyak terbuang sia-sia. Ya, si pelakor melakukan A, bunda ikut melakukan A. Si pelakor melakukan B, bunda ikut melakukan B. Ya akhirnya bunda capek sendiri dan hasilnya pun ya nggak akan maksimal." Nah, beliau bilang, "Iya bun, saya juga udah capek banget. Apalagi si pelakor ini udah guna-guna suami saya. Rasanya tuh udah buntu. Bun, saya pengen mempertahankan suami saya, tapi rasanya itu kayak berat banget, Bun." Kemudian saya jawab, "Ya, saya paham sekali perasaan Bunda. Nah, kalau boleh saya ngasih saran nih, Bun, mulai sekarang Bunda harus ubah fokus Bunda. Ya, bukan pelakor yang Bunda coba kalahkan, tapi diri Bunda sendiri. Coba cari tahu apa kekurangan dan kelebihan Bunda. Ya, terutama kekurangan sebagai istri. Ya, Bunda perbaiki. Bunda harus buka komunikasi yang baik sama suami. Ya, aku ini kurangnya apa menurut kamu? Apa yang bisa aku perbaiki supaya kamu bisa cinta lagi sama aku?" Nah, di sini Bunda memperbaiki tapi bukan demi mengalahkan si pelakor ya, tapi memang benar-benar murni untuk memperbaiki diri Bunda di depan suami, terutama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, soal guna-guna itu Bunda nggak perlu khawatir. Karena yang namanya ilmu hitam, entah itu pelet, susuk, guna-guna, dan ilmu-ilmu setan lainnya, itu sangat bisa dikalahkan. Ya, di Quran kan ada ayat yang artinya, "Sesungguhnya tipu daya syaitan itu lemah." Ya, jadi Bunda nggak usah khawatir. Bunda cukup dekatkan diri sama Allah, perbanyak ibadah, perbanyak doa sama Allah. Nanti Allah yang melindungi. Nah, ini tasbih rumahnya bisa Bunda pakai untuk berzikir. Ya, Bunda amalkan secara istiqomah. Nanti saya bantu bimbing dan pantau dari sini. Ya, akhirnya beliau pulang. Ya, beliau lakukan saran saya tadi selama kurang lebih 2 minggu. Dan alhamdulillah, beberapa waktu yang lalu beliau mengabarkan sudah ada perubahan positif pada diri suami beliau.
Yang tadinya kasar, sekarang lebih lunak. Yang tadinya cuek, sekarang udah mau ngasih perhatian dikit-dikit. Nah, buat sahabat Bunda di rumah, jadi ya pesan saya, kalau semisal saat ini Bunda sedang berjuang mengembalikan hati suami, maka luruskan niat Bunda. Bahwa Bunda ini berikhtiar lahir batin ini bukan semata-mata untuk mengalahkan pelakor, tapi memperbaiki rumah tangga Bunda. Ya, jadi apapun yang Bunda lakukan akan lebih fokus ke keharmonisan dan insya Allah hasilnya pun akan lebih cepat dan lebih maksimal.